Ya Ali wahai Ali karamallahu wajhah alaika ing atas sira bisuratin kelawan maca surat Yasin. Nah ini kadang-kadang kita bagi surat Yasin faedahnya banyak di surat Yasin, surat Al-Hasyr, surat Al-Rahman, Al-Dumul, Al-Mulk. Nah, kita baca semua ini kan. Bagaimana faedahnya? Kata Nabi kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kepadamu andai kata kamu baca surah Yasin sobahan wa masaan, sobahan pada waktu pagi, wa masaan dan pada waktu sore, fa inna man mongko sak temene wong, maka sesungguhnya manusia itu qira'ah membacanya surat Yasin itu kadalika, maka mengkono itu, maka orang seperti itu karena fi amanillah, maka dia di dalam penjagaannya Allah. Maka kenapa kita setiap malam Jumat, setiap hari, setiap malam Jumat kita baca. Kadang ada orang meninggal kita baca. Ada lagi apa lagi? Orang 7 bulan baca, orang 4 bulanan dia dibaca juga, orang apa lagi? Maka pantas. Coba yang pantas membaca surah Yasin, Al-Mulk, Al-Duhan, segala macam, Al-Baqarah atau Al-Quran ini, orang meninggal pantas kan? Baca Quran pantas. Orang hajatan dari Quran pantas. Terus apa lagi? Orang 7 bulanan dibaca Quran pantas. Orang apa lagi? Nikahan, mau nikah lagi kedua kali bapak dipaksa pantas. Coba dibalik, ketika ada orang hajatan, umpamanya ada orang tidak pantas, agak pantas kan? Orang 7 bulanan ada dangdutan sedikit bapaknya pantas, ada pantas. Orang kematian dipercaya dangdut kagak, tapi baca Al-Quran di mana momen itu pantas semuanya, pantas semuanya. Makanya dibaca surah Yasin masaan asobahan wa masaan pantas, bagus. Makanya kita malam Jumat baca Yasin. Tapi ada khusus di malam Jumat, ada khusus lagi nanti ketemu. Ya Ali, wahai Ali, man utawi sapane wong Quran wis maca sapa man surat Al-Hasyr, ing surat Al-Hasyr. Apa surat Al-Hasyr? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Barang siapa yang membaca surat itu sampai habis, surat Al-Hasyr, orang itu kulli lailatin, setiap malam nih. Kafa ada yang mengatakan kufiyah, atau di sini yang kitab yang lain itu beberapa kitab itu bacanya kafa. Ngalap cukup. Apa cukup? Allah memberikan kecukupan kepada orang itu syarat dunia, kebaikan, kejelekan dunia, wal akhirat, tidak kejelekan akhirat. Maka kita orang yang setiap membaca surat Al-Hasyr yang tadi saya bilang sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Apa artinya? Sabbaha lillahi ma, apa-apa yang ada di muka bumi bertasbih, sabbaha bertasbih, lillahi karena Allah atau kepada Allah, ma apa-apa bisa mawati ing dalam langit, wal ardi dan bumi, semua yang ada di langit dan ada di bumi, makhluk apapun itu bertasbih. Lah kita lali lupa, habis makan aja nih, habis makan. Makanya
ini sangat luar biasa. Maka kalau surat-surat yang sudah ditentukan ini baru surat-surat yang dipegang-pegang. Gimana kalau satu Al-Quran dari awal sampai akhir? Makanya Rasulullah nih, saya bilang Rasulullah itu sangat rindu kepada umatnya, sangat rindu. Pernah suatu saat sahabat-sahabat berkumpul, Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, saya rindu kepada kepada saudara-saudaraku, bukan umat umumnya. Saya rindu kepada saudara-saudaraku. Siapa yang bilang? Itu Nabi Muhammad SAW di depan sahabat-sahabatnya. Saya rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat-sahabat kaget. Wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah sahabatmu? Bukankah kami ini adalah saudaramu? Bukan. Kalian itu adalah sahabatku. Itu kata Rasul. Yang aku rindukan adalah saudara-saudaraku yang mana mereka tidak mengetahui aku, mereka tidak pernah ketemu aku, dan mereka tidak pernah mengetahui wujudku, dan tidak pernah tahu apa yang aku omongkan. Tapi saudara-saudaraku ini adalah orang yang tidak pernah mengetahui aku, dan mereka meyakini Allah dan juga meyakini aku. Masya Allah, termasuk kita rindu Nabi itu kepada kita, yang mana kita tidak pernah mengetahui di mana Rasul, di mana Nabi, di mana bagaimana ucapnya, bagaimana parasnya, bagaimana bentuk mukanya, wajahnya, bagaimana bentuk rambutnya, bagaimana bentuk kakinya. Itu yang dirindukan oleh Nabi, yaitu orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi kita mengimaninya, meyakininya. Masya Allah, bersyukur kita menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa'ati Allah wa'ati'ur Rasul, taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Itu makanya itu Rasul. Dan juga ini zaman dulu ketika sahabat Nuaiman, tahu pada dengar gak Nuaiman? Sahabat Nuaiman itu adalah orang yang paling lucu di hadapan Rasul, itu paling lucu. Masa hidupnya itu lucu banget, sampai meninggalnya pun lucu. Udah meninggal bisa nanti bisa ketawa. Itu Nuaiman. Nuaiman itu sahabat Rasul, cerdas tapi lucu gitu. Lucu di hadapan Rasul itu lucu. Sampai meninggalnya di dalam kuburnya masih ngelawak loh. Sampai Rasul ketawa. Pada saat meninggal, Nuaiman meninggal, Rasul yang ikut ke dalam kuburannya. Sampai udah selesai, nah orang-orang pada pulang, Rasul enggak. Saya ingin tahu di dalam masih bisa ngelawak, bisa ini enggak sih? Si Nuaiman iya, ditungguin sama Rasul. Berapa jarak? Tungguin. Habis itu ditanya, datanglah malaikat. Pertama benar. Wahai Nuaiman, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Rabbi, Allahu Rabbi. Benar. Yang kedua, tambah kencang lagi malaikat tanyanya. Man nabiyuka? Malaikat yang kencang orangnya di atas. Kita ketawa lagi. Masa di dalam kubur masih sempat Rasul ketawa. Itu sejarah atau hadis yang sahih sekali itu, kalangan ulama hadis banyak banget itu. Di dalam kubur sampai ketawa, Rasul lagi duduk ketawa. Ya Allah, ini di dalam kubur aja masih bisa ketawa lama. Ya mereka jangan kenceng-kenceng, orang yang di atas lagi ngeliatin kita kan. Itulah sahabat Nuaiman. Maka bulan itu penting. Ternyata Rasul itu sangat terhibur dengan adanya sahabat Nuaiman. Ya Ali wahai Ali man Qur'an utawi sapane wong Qur'an wis maca sapa man surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Lailatul Jum'ati ing dalem matu malam Jumat. Nah, malam Jumat, surat Al-Baqarah malam Jumat dibaca, Masya Allah, hampir udah 3 juz gitu, hampir 2 juz. Oh, macam 3 juz bang, baca surat Al-Baqarah bang, mau mendem gitu. Tola ala nurun
Allah akan memunculkan lahu nurun kepada orang yang membaca surah Al-Baqarah ma baina samai, apa-apa di antara langit as-sabi'ati yang ketujuh. Masya Allah, cahaya yang dari langit ketujuh itu akan menerangi orang-orang yang membaca itu. Makanya benar bagaimana yang surah Al-Baqarah seperti itu. Makanya orang-orang yang hafal Quran itu akan memberikan naungan dan bahkan akan memberikan suatu mahkota untuk kedua orang tuanya dari cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hafal Quran yang baru segini aja nih, surah Yasin ini, Al-Asr begini, Al-Baqarah begini, ya. Ini udah hebatnya kayak apa? Gimana kalau dari Al-Fatihah sampai Anas dia hafal? Bangga, Masya Allah. Kita yang bodoh nih, yang bodoh, anak kita hafal Quran nih, Masya Allah. Ongkang-ongkang kaki loh, beneran itu. Beneran ongkang kaki kalau anak kita hafal Quran. Ongkang kaki beneran. Diangkat, bahkan cahayanya mahkotanya itu yang dari cahaya Allah itu terpampang di kepala kedua orang tua kita. Bahkan mengatakan 7 keluarga, ada mengatakan 10 keluarga, dan itu terpampang di atas kepala orang tua kita. Masya Allah. Makanya ayo anak kita yang mumpung yang dekat di sini nggak bisa pesantren jauh, ayo ngaji di sini. Kalau mau hafal Quran, ayo setoran, gitu maksudnya. Didorong anak itu, kasih pengetahuan, jangan SG mulu. Apa? Setan gembeng. Pengaruhnya dari itu bukan 10, 20, 30, 40, 50, 60 orang saja. Ratusan orang yang sudah ngomong sama saya itu gara-garanya, Pak Ustadz, saya itu, anak saya itu HP mulu. Ya salah lu. Anaknya kepengen diem dikasih HP, dia ngobrol. Ya iya, kenapa ngurusin anaknya aja? Dibawa kemana kek, beli sate, beli burger, sini enak ya. Bawa ke restoran kayak ke kafe bener, ngobrol enak. Ini yang banyak banget HP supaya anaknya gampang, kasih HP juga. Iya goblok buat kali. Allahumma inni ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika meminta perlindungan kepadamu min syarri kulli dabbah, dari kejelekan setiap setan yang melamaku. Setan itu bukan cuma begitu nih doang, ada setan yang gegerbetan, yang kadang masuk kepada pori-pori kita. Setan yang masuk kepada pori-pori kita kadang-kadang membisikkan sesuatu yang jelek, yang pada akhirnya setan itu akhirnya berbentuk manusia. Nah itu namanya setan gabah. Oh kalau udah setan gabah, gerbang melawan, coba bisa kayak kutuk, coba setan. Masya Allah, ya Allah ya Allah. Itu setan bang. Jadi kalau ada perempuan yang menggoda sampean, perempuan itu setan. Enggak lah, kalau setannya, kalau sampainya ikut berarti sampean setannya. Kalau pulang, bininya pulang nggak bilang. Anta wasil akhidun binasiyatiha, ngalap embun-embunannya itu. Kalau sudah masuk ke embun-embunannya setan nih, setan masuk embun-embun. Otak dikuras, kita kalau sudah masuk ke embun-embunannya, itu namanya dabar, setan dabar. Hati-hati nih, dabar itu yang ini melata itu kadang-kadang kecil bisa besar. Wa as'alukal khairan jaluk sira'al khairu ing kebagusan alladzika biyadika dengan kekuasaanmu. Nah, kita minta kepadamu ya Allah, ya Allah kami minta kepadamu ya Allah kebaikan dengan kekuasaanmu. Masya Allah, ini doa nih. Nanti ketika di rumah doa ini ditambahin ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbah anta akhidun binasiyatiha. Nah itu wa as'alukal khair alladzi biyadika. Minta sama Allah seperti itu dengan kebaikan-kebaikan yang pernah Allah berikan kepada kita. Kafahu ngalap cukup hum iman sapa Allah Gusti Allah. Allah mencukupi orang-orang seperti ini. Allah cukupkan orang-orang seperti ini. Ma'in sesuatu hammahu yang membuat kesusahan. Minal jinni, minal jinni, minal jinni,
kita, dan jin-jin yang masuk kepada kita sehingga kita tergoyang hati kita, otak kita masuk ke bun-bunan, bun-bunan kita dimasuki oleh dakwah sehingga jin itu masuk kepada diri kita dan kita tidak sanggup untuk membawanya kalau hati kita kosong. Makanya saya bilang, ruh itu betul perlu makanan. Ruh itu adalah zikir, ingat kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan Allah itu pasti dengar kita zikir walaupun sir ataupun kita ramai-ramai. Allah dengar. Gitu ya. Dengar Allah itu. Kafarullah mahammahu minal jinni wal insi, dan juga manusia tuh kadang-kadang berbentuk jin, kadang berbentuk manusia, wadawabi, dan juga berbentuk kegeremetan hewan melata. Hewan melata itu apa contohnya? Ular. Makanya jin itu kan kadang kayak bentuk ular lah. Ini hewan lainnya, masya Allah. Ya Ali, satu lagi. Ya Ali, man utawi sapane wong para amat sepon surat al-mulki ing surat al-mulk wa ta'ala ba'da qiraatiha, dan membacanya, setelah membacanya itu, dan dia membaca, dan setelah membacanya dia mengatakan begini, Allahumma asyimni bil islami qaiman wa asyimni bil islami qaidan. Ya Allah, jagalah nih kepada kami bil Islam, dengan Islam qaiman, halai keadaan berdiri, wa asyimni, dan jagalah kami, saya nih bil Islam, dengan Islam qaidan, dalam keadaan duduk, waraqidan, dan juga keadaan tidur, wala tusmin. Nah ini jangan wala tusmit, dan ojo misu, mas. Misu kok mau tergantung tempat. Orang sing buatu, orang sing asu, orang sing apa wis. Misu itu banyak. Jangan misu. Kadang-kadang di sini apa? Dasar lu apa? Kalau di sini apa? Kalau di sini Jakarta apa misunya? Misunya kata-kata jelek itu apa? Kalau bahasanya saya Abdul Qadir Jalani apa? Ihsya ya lain. Bahasa Arabnya ihsya ya lain. Dasar dacukon katanya. Dacukon apa? Setan yang lakatullah. Kalau bahasa Jawa Timur. Kalau bahasa Sunda ngasuh loh. Apa di sini? Nah itu. Maka jangan seperti itu. Cukup lan mencukupi Allah fitnatal qabri, ing fitnahnya kubur. Jadi Allah akan cukupkan dengan fitnah kubur, udah nggak ada. Gara-gara kita baca surat Ad-Dukhan dan surat Al-Mulk.